pembelajaran menggunakan tema boleh. Ada dua pilihan, menggunakan mata pelajaran diperbolehkan, tema juga diperbolehkan Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang co-kurikuler, salah satunya di sini ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang beban belajarnya yaitu 20%, yang bisa kita laksanakan setahun 2 kali, di semester 1 sekali, di semester 2 sekali Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, di profil pelajar Pancasila ini bentuknya adalah proyek Bapak Ibu. Bentuknya adalah proyek. Ini. Apakah ini bisa juga diterapkan di kurikulum darurat? Bisa sebenarnya. Bisa. Apalagi yang nanti satuan pendidikan itu siap menerapkan kurikulum merdeka. Sekarang dasar pemberlakuan kurikulum merdekanya Bapak Ibu. Kementerian tidak semata-mata meluncurkan episode 15 yaitu tentang merdeka belajar, akan tapi didahului dengan landasan atau kajiannya Bapak Ibu. Yang pertama, Permendikbudristek RI nomor 5 tahun 2002 tentang SKL Bapak Ibu sekalian. Ini yang terbaru ya, SKL. Di sini Bapak Ibu sekalian, standar kelulusan ini adalah menjadi outcome-nya Bapak Ibu. Kalau di penggunaan juknis bos itu di situ sudah tidak tertulis terdapat standar kelulusan, karena yang namanya standar kelulusan adalah menjadi outcome-nya Bapak Ibu. Standar kelulusan ini membawahi 7 standar yang lain. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah Permendikbud RI nomor 7 tahun 2002 tentang standar isi, yang di sini selanjutnya mengatur tentang kurikulum. Yang ketiga adalah Permendikbud RI nomor 56 tahun 2002 tentang pedoman penerapan kurikulum. Tadi yang kami sampaikan bahwa pemerintah masih memberikan 3 opsi terkait penerapan kurikulum dalam pendidikan. Ada kurikulum 2013 secara utuh, kemudian kurikulum 2013 yang disederhanakan yang menjadi kurikulum darurat, yang ketiga adalah kurikulum merdeka. Kemudian yang keempat, keputusan Kepala BSKAP, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Jadi kepotong Bapak Ibu, ini mengatur tentang CP Bapak Ibu, capaian pembelajaran di tingkat PAUD, pendidikan dasar dan menengah. Kemudian yang kelima adalah keputusan Kepala BSKAP nomor 8/H/KN 2022 tentang dimensi elemen subelemen karakter profil pelajar Pancasila pada kurikulum merdeka. Jadi sudah komplit, pemerintah menyediakan. Kurikulum merdeka diperkenalkan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui berbagai media. Bapak Ibu bisa sekarang browsing kurikulum.kemdikbud.go.id, sudah komplit. Mau mencari yang apa sudah ada Bapak Ibu. Sebelum pemerintah itu menerapkan kurikulum merdeka, yang pertama sudah melakukan kajian akademik untuk pemulihan pembelajaran mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Adanya kajian akademik. Kemudian disediakan video tentang kurikulum merdeka. Diawali dengan adanya webinar yang langsung disampaikan oleh Mas Menteri di situ. Kemudian disediakan sistem informasi tentang kurikulum nasional. Nanti evaluasinya adalah di tahun 2024. Apakah kurikulum merdeka ini akan dijadikan sebagai kurikulum nasional untuk semua jenjang pendidikan di tahun 2022 sampai dengan 2024. Satu pilihan masih diberikan 3 pilihan untuk penerapan kurikulum. Kemudian evaluasinya di tahun 2024, apakah IKN tersebut, kita menyebutnya IKN Bapak Ibu, enaknya, apakah akan nanti menjadi kurikulum nasional? Kemudian juga disediakan Bapak Ibu buku saku tentang kurikulum merdeka.
Ini pemerintah menyediakan buku saku yang isinya adalah problematika atau kegelisahan para kepala sekolah di satuan pendidikan tentang kurikulum merdeka. Isinya tanya jawab, ada pertanyaan, ada jawaban, komplit di sini Bapak Ibu. Kemudian buku saku tentang platform merdeka, ini sudah disediakan, link nanti kami sampaikan Bapak Ibu. Yang terakhir adalah yang namanya risalah kebijakan dampak penyederhanaan kurikulum. Tadi yang saya sampaikan yaitu tentang kurikulum darurat. Bapak Ibu sekalian, tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung terkait dengan percepatan transformasi episode ke-15 sudah disediakan oleh Kemendikbudristek. Ini Bapak Ibu sekalian, strategi IKN jalur mandiri. Jadi sosialisasi hari ini adalah terkait dengan implementasi kurikulum merdeka melalui jalur mandiri. Bapak Ibu, apakah jalur mandiri nanti mendapatkan 5 intervensi? Yang salah satunya adalah mendapatkan program digitalisasi. Di jalur mandiri tidak ada Bapak Ibu. Kalau kemarin di program sekolah penggerak itu mendapatkan digitalisasi berupa Chromebook, kemudian mendapatkan pos kinerja. Kalau jalur mandiri Bapak Ibu itu hanya mendapatkan pendampingan. Jadi satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum merdeka itu tidak dilepas sendiri Bapak Ibu. Nanti akan ada pendampingan dari fasilitator. Kalau kemarin kita menyebut namanya tenaga ahli, pelatih ahli. Itu kok namanya medeli ya ini, pelatih ahli. Kemudian dirubah menjadi fasilitator. Itu nanti yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk implementasi kurikulum merdeka ini melalui jalur mandiri, satuan pendidikan tidak dilepas, ada pendampingan di situ Bapak Ibu. Kemudian dari LPMP pun akan melaksanakan yang namanya BIMTEK Bapak Ibu untuk satuan pendidikan yang melaksanakan IKN secara mandiri. LPMP itu mempunyai kuota terkait dengan penerapan IKN ada 1.500 sekian kuota untuk 35 kabupaten kota. Nanti bentuknya skala prioritas. Mana di situ kuota yang terbanyak dalam penerapan kurikulum merdeka ini akan mendapatkan kuota porsi lebih banyak dari LPMP baru. Jadi di sini Bapak Ibu Kementerian tidak lepas tangan, LPMP tidak lepas tangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota juga tidak lepas tangan Bapak Ibu. Akan ada pendampingan bagi sekolahan yang menerapkan kurikulum merdeka melalui jalur mandiri. Strategi IKN jalur mandiri Bapak Ibu ada 5 Bapak Ibu di sini tahapannya. Pertama, adopsi kurikulum merdeka secara bertahap. Tidak langsung satuan pendidikan memilih opsi yang ketiga, mandiri berbagi. Adopsi dulu. Yang kedua, menyediakan asesmen dan perangkat. Ini sudah ada. Jadi yang poin 1 sudah ada terkait dengan dasar hukumnya, kemudian panduannya ini sudah ada Bapak Ibu. Menyediakan asesmen penilaian Bapak Ibu, benar di sini adalah literasi sama numerasinya sudah ada, perangkat ajarnya juga sudah ada. Menyediakan pelatihan mandiri dan sumber belajar guru, ini sudah tersedia di platform Merdeka Belajar. Ya, sudah tersedia Bapak Ibu di platform Merdeka Belajar. Menyediakan narasumber kurikulum merdeka high-tech dari sekolah penggerak dan SMK TK. Kemudian yang kelima, memfasilitasi pengembangan komunitas belajar. Ini sudah ada semua Bapak Ibu. Di sini tugas kita semua Bapak Ibu adalah bagaimana caranya para insan pendidikan di situ, khususnya adalah pendidik, untuk mau belajar terkait dengan digitalisasi. Ini yang salah satu permasalahan di lapangan terkait dengan penguasaan IT Bapak Ibu.
Ini guru-guru muda bagaimana caranya harus bisa bimbing, membantu para guru-guru yang sudah senior yang masih punya keinginan untuk berubah. Ini Bapak Ibu sekalian. Masih punya ada keinginannya ada gitu Bapak Ibu ya. Wes masrah mainan. Tugasnya mau boromo. Monggo Bapak Ibu kita rubah Bapak Ibu pola pikir mindset tersebut. Kami yang ada di Dinas Pendidikan minta tolong kepada Bapak Ibu pengawas, penilai, korwil untuk bisa menyukseskan terkait dengan percepatan transformasi IKN ini. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Sekdi dan Bapak Kepala Dinas, pilihan IKN implementasi kurikulum merdeka melalui jalur mandiri ada 3 Bapak Ibu. Opsinya ada 3. Tadi Pak Kepala Dinas sebagai salah satu wujud mendukung program tersebut, kita sudah menyediakan yang namanya fakta integritas Bapak Ibu. Nanti akan kami share semua bahan materi hari ini. Semua akan kami share di nanti kita share ke Pak Koyo, ke Pak Yanto, kemudian ke Pak Budi, kemudian ke Pak Padi. Karena Pak Padi ini juga fasilitator nanti di Pak Tejo, Pak Padi. Ada 4 berarti. Bapak Ibu sekalian, ini Bapak Ibu ada pilihan Bapak Ibu. Mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi. Kami Bapak Ibu mengarahkan yang ada di dinas, tadi Pak Kepala Dinas sudah menyampaikan, kami yang ada di dinas mengarahkan sekolahan untuk memilih sampai di opsi yang kedua, yaitu mandiri berubah. Mandiri berubah ini berarti satuan pendidikan sudah menjadi pelaksana penerapan implementasi kurikulum merdeka. Sudah menjadi pelaksana. Diberikan keleluasaan untuk menerapkan kurikulum merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. ATM saja diperbolehkan. Amati, tiru, modifikasi. Ya. Amati, tiru, modifikasi. Bot-botnya harus ganti nama sekolahane. Gitu ya. Jadi silabus sudah ada, RPP-nya juga sudah ada. Cara pembelajarannya seperti apa sudah disediakan video tutorialnya. Gitu. Untuk mengikuti pelatihannya sebagai modal dasar pendalaman sudah disediakan juga. Kemudian tadi modul sudah ada, buku teks juga sudah disediakan. Kalau Bapak Ibu itu hanya memilih sampai opsi mandiri belajar, ini belum dibilang sebagai pelaksana kurikulum merdeka Bapak Ibu. Hanya sebatas menerapkan kurikulum merdeka belajar di beberapa bagian dan prinsipnya saja. Belum sampai untuk menerapkan atau menggunakan perangkat ajarnya tanpa mengganti kurikulum yang sudah berjalan. Kemudian kadang gini Pak Ibu, repotnya nanti dokumen kurikulumnya bagaimana? Sudah disediakan Pak Ibu. Sudah disediakan namanya kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kita biasanya itu KOS gitu. Sudah ada Bapak Ibu. Dokumen kurikulumnya, dokumen KOSP-nya juga sudah ada. Nanti di link juga sudah ada kami sediakan. Kemarin buat sendiri. Sekolah penggerak. Karena kalau sekolah penggerak sudah di sini, maksudnya sudah di opsi yang ketiga mandiri berbagi. Mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. Apakah yang opsi ketiga ini masih boleh digunakan? Ini boleh. Tapi arahnya ini untuk mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, kami mohon dengan sangat nanti bisa disampaikan di satuan pendidikan di wilayah panjenengan masing-masing untuk bisa menyukseskan percepatan transformasi terkait dengan penerapan kurikulum merdeka Bapak Ibu. Nyata Bapak Ibu, siap ya?